Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nasiwanul. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga tetap dalam sehat walafiat dan dilindungi sama Allah dan panjang umur, dimudahkan rezekinya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan pupuk pertanian perkebunan NPK 16. Ini mereknya Interflor. Ini Bumi Nusantara. Pupuk ini pupuk non subsidi. Masa edarannya hanya 2 tahun dan bentuknya granul. Ini warnanya juga warna biru. Nah, ini ada gambar-gambar buah-buahan atau sayur-sayuran, ada nanas, anggur, tomat, kemudian semangka juga, ada cabai juga. Nah, ini dari PT-nya PT Kusuma Diva Nugraha. Ini beratnya bersihnya 1 kilo dalam satu kresek. Kemudian saya akan menjelaskan unsur hara utama. Pertama, ada kandungannya nitrogen sebanyak 16%, fosfate sebanyak 16%, kemudian kalium sebanyak 16%, kemudian unsur hara tambahannya ini juga ada unsur hara tambahannya, itu kandungannya magnesium sebanyak 2%. Nah, ada kalsiumnya juga sebanyak 2%. Nah, kali ini saya akan menjelaskan cara aplikasinya. Cara aplikasinya, aplikasi pupuk dengan cara ditimbun tanah dan disebarkan ke permukaan tanah dengan cara dilarutkan dalam air terlebih dahulu, lalu disiram ke tanaman. Kemudian keunggulannya ada 5. Yang pertama, mengandung unsur hara seimbang nitrogen, P dan kalium dilengkapi magnesium dan kalium. Yang kedua, mengandung nitrat sebanyak 7% sehingga dapat diserap di tanaman, sehingga tanaman cepat pertumbuhannya. Yang ketiga, sangat mudah larut dalam air sehingga bisa diaplikasikan sebagai pupuk dasar maupun pupuk susulan, terutama dengan cara kocoran atau disiram. Nah, yang keempat, unsur hara NPK mudah diserap oleh tanaman sehingga memacu pertumbuhan tanaman. Pada masa vegetatif, unsur hara tersebut juga memaksimalkan pertumbuhan generatif sesuai kebutuhan tanaman pada fase pembangunan maupun pembuahan dan pengisian buah. Yang terakhir atau yang kelima, bisa digunakan untuk memupuk berbagai macam tanaman, baik tanaman pangan seperti padi dan jagung, hortikultura, sayur-sayuran, buah-buahan, bunga, palawija, serta tanaman perkebunan. Nah, ini ada juga anjuran pemupukan dari tanaman, ada cabai, semangka atau melon, ada tomat, ada kubis, sawi, ada kacang panjang, kentang, bawang merah, kelapa sawit TM. Ini pupuk dasarnya, cabainya ber-25 kg. Nah, ini ada pupuk susulannya, fase vegetatif pertumbuhan 5 sendok makan NPK 16, 2 sendok makan Ultradat, larutkan dalam 10 liter air, dikocorkan untuk 50 tanaman. Nah, ini pada fase generatifnya pengisian buah cukup hanya 5 sendok makan NPK 16 dan 2 sendok makan MKP Pak Tani, larutkan dalam 10 liter air, dikocokkan untuk 50 tanaman.
Nah, demikian hasil penjelasan masalah pupuk NPK 1616. Langsung aja kita ke aplikasikan. Kemudian kita buka pupuk NPK nya, interpolornya kita pakai silet. Kita buka DLS, cukup kita setengah aja kita buka. Kemudian kita siapkan airnya. Ini sudah ada airnya. Ini airnya sebanyak kurang lebih 2 liter ya. Cukup kita hanya menggunakan 1 sendok makan. Ini dia. Kemudian kita larutkan, kita aduk sampai merata. Nah, kemudian tinggal kita siram ke langsung tanaman atau sayur-sayuran. Nah, ini dia kemudian tumbuh-tumbuhan anggurnya. Kemudian kita siram pakai pupuk NPK. Ini dia sampai keliling. Kita lihat perkembangan pertumbuhan anggurnya. Ini sampai habis pupuk NPK nya sebanyak 2 liter kurang lebih ya. Kemudian kita lihat perkembangannya selama 1 minggu.